Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kurnia Putri, NPM 50288, kelas 4 PPGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tia Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, sekarang kita akan masuk tentang inti pembahasan, yaitu perubahan perkembangan kurikulum dari tahun 1947 sampai paradigma baru. Baiklah, mari kita simak videonya bersama-sama ya. Baiklah, yaitu perubahan perkembangan kurikulum dari masa ke masa. 1. Rencana pelajaran 1947, kedua pelajaran terurai 1952, ketiga Rencana Pendidikan 1964, keempat kurikulum 1968, kelima kurikulum 1975, 6. Kurikulum 1984, 7. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999, ke-8 ada kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi 2004, ke-9 kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006, ke-10 ada kurikulum 2013, ke-11 kurikulum 2022. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu 1. Kurikulum 1947 atau rencana pelajaran adalah kurikulum pertama setelah kemerdekaan. Meski dinamakan rencana pelajaran 1947, saat itu kurikulum ini lebih dikenal dengan LIR-Plan atau rencana pelajaran. Baiklah, yang selanjutnya ada yang kedua, kurikulum 1952 atau pelajaran terurai. Rencana pelajaran terurai atau kurikulum 1952 merupakan kurikulum di Indonesia yang berlaku sejak tahun 1952. Ciri khas dari kurikulum ini adalah penggunaan kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari materi pelajaran yang disusun dalam rencana pelajaran. Baiklah, yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Kurikulum 1964 ditekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan sehingga yang menjadi ciri khas dari kurikulum ini pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, kepribadian atau keterampilan, dan jasmani. Konsekuensi Pancawardhana dalam dunia pendidikan sangat jelas. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kelima adalah kurikulum 1975. Kurikulum ini adalah berorientasi pada tujuan dan menganut pendekatan integratif. Artinya, setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Kurikulum 1975 juga menekankan efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang selanjutnya yaitu ke-6 kurikulum 1984. Kurikulum 1984 dikembangkan sebagai penyempurnaan kurikulum 1975 berdasarkan 3 pertimbangan. Pertama adalah adanya perubahan dalam kebijakan politik dengan ditetapkan TAP MPR nomor 2 MPR 1983, di mana dinyatakan perlunya adanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan. Selanjutnya yaitu 7 kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 pada dasarnya dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Yaitu yang selanjutnya, yaitu yang ke-8 ada kurikulum KBK 2004. Kurikulum ini dirancang sejak tahun 2000 dan diterapkan pada tahun 2004
Dalam tahap-tahap pengembangannya, kurikulum ini dikenal dengan kurikulum KBK atau kurikulum 2004. Pada kurikulum berbasis kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan dengan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggung jawab. Baiklah, selanjutnya yaitu 9 kurikulum KTSP 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Baiklah, yang selanjutnya ada yang ke-10, kurikulum 2013. Kurikulum 13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Selanjutnya yaitu yang ke-11 ada kurikulum 2022. Kurikulum paradigma baru atau populer disebut dengan kurikulum prototip 2022 sebenarnya revisi dari kurikulum 2013 dan diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 dan 2024 sebagai akibat dari pandemi COVID-19 telah menyebabkan kemunduran proses akademik, pengetahuan, dan keterampilan baik itu secara umum maupun spesifik atau learning loss. Kebijakan kurikulum nasional ini akan dikaji ulang pada 2024 didasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Baiklah, itulah yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.